Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Itu sebabnya dalam kitab Pengkhotbah Raja Salomo mengatakan untuk segala sesuatu di kolong langit ada waktunya. Karenanya ketika kita diberikan nafas kehidupan bahwa sesungguhnya itu adalah masa selang, masa pengasihan. Persoalannya untuk apa kita pergunakan waktu itu, ini yang menjadi perenungan kita masing-masing. Tapi yang pasti diberitahukan kepada kita bahwa sejak dari rahim ibu kita masing-masing, sesungguhnya Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kita. Sejak dari kandungan, Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah pesan ke bangsa Israel. Awalnya ke bangsa Israel yang sedang meratapi nasibnya. Kenapa meratapi nasibnya? Karena bangsa Israel disebut bangsa umat Allah, pilihan Allah, anak Allah. Tapi dalam konteks Yesaya adalah mereka menjadi orang yang terbuang, yang kehilangan jati diri, kehilangan kemerdekaan di Babilonia. Anak raja kok jadi hamba, kira-kira seperti itu kan? Anak raja kok jadi orang suruhan di negeri asing, kasihan sekali. Sehingga yang dapat mereka perbuat hanya meratapi ketika mereka mengingat kampung halamannya. Mazmur 137 menuliskan di tepi sungai Babel, di sanalah kami menangis ketika kami mengingat Sion. Kenapa? Karena sudah putus harapan. Tidak mungkin lagi mereka keluar dari bangsa yang besar itu. Tidak mungkin mereka mengalahkan Babel. Tidak mungkin mereka menaklukkan tentara yang begitu luar biasa. Siapakah mereka? Di tengah-tengah keputusasaan, situ Yesaya kembali menegaskan, kembali meneguhkan bahwa janji itu, bahwa firman itu bukan firman yang berlaku hanya 2-3 minggu, dan bukan juga hanya sebuah perkataan atau mantra yang tidak ada guna, tetapi sesungguhnya firman itu adalah firman yang tidak berubah, dan janji itu adalah janji yang kekal. Maka diperdengarkan kembali sebuah jaminan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang yang kudukung sejak dari kandungan. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, sampai kapanpun Allah mau memberitahukan, mau memproklamirkan, to refresh, menyegarkan kembali tentang proklamasi yang telah diberitahukan, tentang perkataan yang telah diucapkan, bahwa Dia bukanlah Allah yang tunduk kepada zaman, kepada peristiwa, kepada waktu, tapi zaman, waktu, dan peristiwa lah yang tunduk kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak di dalam tanah pembuangan sekarang, sehingga Allah berkata kepada kita mau dibebaskan dari pembuangan, dari tanah pembuangan bagi dunia ini. Tapi yang pasti kita tinggal di dalam dosa dan berdosa dan berada dalam dosa saat ini. Tapi darah Yesus mensucikan kita, menguduskan kita, membawa kita keluar dari perbudakan dosa itu kepada kemerdekaan yang sesungguhnya telah dimerdekakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh darah Yesuslah kita memiliki masa depan. Oleh darah Yesuslah kita memiliki pengharapan. Oleh darah Yesuslah kita memiliki jaminan keselamatan. Dan oleh darah Yesuslah Dialah yang menjamin kehidupan kita masa kini, esok, dan masa yang akan datang. Dan bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai pada hari kedatangannya kelak. Terus katakannya, itu sebabnya dikatakannya, kalau hanya di dunia ini saja kamu berpengharapan, kamu adalah manusia paling malang. Tetapi juga di dunia yang dipersiapkan, di tempat yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Karenanya hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Ada titik awalnya. Dan tidak mungkin kembali, karena sama dengan waktu. Waktu itu kan sifatnya di dalam Alkitab ada tiga tipe orang yang memahami tentang waktu. Yang pertama ada orang
yang memahami waktu itu seperti circle, lingkaran. Bagi dia sama aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu aja kok waktu itu katanya. Kalau kita analogikan sama seperti analogi Sunda. Kabayan sedang apa? Sedang makan pisang. Untuk apa makan pisang? Supaya punya tenaga. Untuk apa punya tenaga? Untuk menggali lubang. Untuk apa menggali lubang? Untuk menanam pisang. Untuk apa menanam pisang? Untuk dimakan. Untuk apa dimakan? Supaya punya tenaga. Itu aja yang dia pahami terus. Tapi ada yang tidak peduli. Yang kedua, tipe yang tidak peduli. Dia mengakui ada awal dari waktu, tapi dia tidak mengakui akan ada akhir dari waktu. Itu sebabnya dia tidak peduli. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus, 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. Yang bijak itu bersiap kapan saja, tapi yang satu kelompok lagi dia tidak peduli, akhirnya dia ketinggalan kereta. Dan yang ketiga, yang memahami waktu itu sebagai kairos. Jadi yang dipakai oleh Yesus dari Yohanes 9 ayat 4. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang menyuruh aku selagi hari masih siang. Karena ketika malam menjelang tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam bahasa Yunani biasanya dipakai 2 kata tentang waktu. Satu, kronos, dari kata inilah kronologi. Tapi dalam konteks Yohanes 9, Yesus memakai kata kairos, sesuatu yang datang dan tidak akan pernah kembali lagi. Kairos. Usia kita begitu, umur kita begitu. Sehebat-hebatnya teknologi, seluar biasanya teknologi, sehebat-hebatnya kemajuan zaman, membuat seperti muda bisa, tapi untuk mengubah menjadi kembali ke 17 tahun tidak bisa. Siapapun tidak bisa. Karenanya kita tidak akan mungkin pernah kembali ke usia SMA atau kuliah. Karena waktu berjalan terus. Yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan ialah hanya mengingat masa lalu. Dan untuk mengingat sukacita masa lalu itu, dan untuk mengingat sahabat-sahabat masa lalu itu, makanya ada kata reuni. Hanya itu. Tapi untuk kembali menjadi anak SMA tidak mungkin. Itulah waktu. Itulah kronos. Siap tidak siap, mau atau tidak mau, waktu berjalan lurus. Ketika malam menjelang tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ketika time is over, ketika habis, udah selesai. Nah, mumpung Tuhan masih memberikan waktu, dan itulah yang kita syukuri kepada orang tua kita. 85 tahun. Tentu kita semua yang hadir di sini, saya yakin mempunyai yang paling tua. 85. Masih ada kita sokong. Bukan ada. Dari bawah semua. Tidak ada lagi. Nah, di antara kita yang hadir di sini, kalau saya pun masih setengah jalan dulu. Setengah jalan. 85 tahun. Bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kehidupan 85 tahun. Mulai dari lahir di tempat yang tidak masuk kereta. Tidak ada kereta di helikopter. Makan tentu tidak seperti sekarang. Kalau mereka berangkat dari kampung ke Tarung, tentu harus bawa bekal. Bayangkan dah, 25 km mungkin memikul sesuatu. Waktu berjalan terus. Amat SMP menyeberang ke Pulau Jawa, ke Salatiga. Saya tak bisa bayangkan orang di kampung kami itu membayangkan Salatiga tahun 50-an itu, tahun 55 itu di negeri mana itu nggak tahu. Karena dulu kalau tahun 50-an kalau dibilang berangkat ke Batavia itu sudah dianggap luar negeri. Begitu perjalanannya. Sekian puluh tahun mereka, sekian puluh tahun bekerja. Itu banyak dinamika, banyak kesulitan. Tentu tidak langsung seperti sekarang atau seperti 10-15 tahun yang lalu gagah berpendidikan, orang tua di PJB, kita pakai baju orang tua di PJB. Tentu tidak seperti itu, tapi kan tidak datang dengan sendirinya.
ada proses yang panjang yang dilalui, yang telah dilewati, banyak dinamika kehidupan yang menempa dia menjadi semakin matang, semakin dewasa. Tapi satu hal yang pasti ialah ada tangan yang menopang, menyertai, menguatkan dan memampukan. Invisible hand of God, tangan Tuhan yang luar biasa yang menopang. Dan itu sebabnya penyertaan itu bukan hanya sampai pada masa 85, tapi dikatakan sampai pada masa tuamu, sampai pada masa putih rambutmu, sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi sukacita yang teramat luar biasa yang kita ingat pada siang hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mau memperlihatkan kemahakuasaan, kemahakuasaannya, dan itu tadi yang kita senandungkan melalui respons kita dari kirim jemaat. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan bulan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih. Perjalanan kehidupan kita cerminan kasih Tuhan di depan kita. Kita semua ingin seperti orang tua yang kita kasih. 85 dari 3 bersaudara laki-laki, saya dan adik, bukan dikit, bukan rawani, perjuangan. Ya memang semuanya ada terbatas. Tapi ketika Tuhan masih memberikan hari-hari, bagaimana hari-hari itu berguna? Mungkin aku berpikir, karena tua, aku sudah tua, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Tunggu dulu. Doamu untuk peparanmu, untuk cucumu, untuk keluarga besarmu masih ditunggu Tuhan setiap pagi, masih ditunggu Tuhan setiap malam. Doamu menghantar semua keturunanmu ini, menghantar keluarga besarmu ini, supaya melalui doamu dan kesetiaanmu bertuhan itu menjadi khotbah yang hidup, menjadi teladan yang luar biasa bagi peparanmu. Biasa yang menopang dan menguatkan sehingga hari ini opung kita rayakan bersama-sama genap berusia 85 tahun. Dari malam opung menceritakan kronologis bagaimana pengalaman opung sekolah dari kampung Alian Putih yang tinggal di Pelata, tidak ada di Met. Sampai kemudian Tuhan bawa ke Jawa, lalu kemudian sampai Tuhan berikan sebuah kesempatan pengalaman yang saya belajar dari opung adalah sebuah karakter yang paling menonjol, karena jujur. Sampai opung beberapa kali disogok ya Bapak Ibu, tapi mengatakan tidak. Dan sebuah kebenaran yang dijunjung tinggi, kalau hari ini opung ini bersama dengan kita, dan itu semua karena pernyataan Tuhan, karena Tuhan membuat berhasil. Inilah sekumpul family mempersembahkan sebuah pujian. Ini juga pujian kesehatan opung. Jangan khawatir yang sudah dalam semen, jangan khawatir apapun juga menimpamu. Boleh dong Bapak Ibu berikan tepuk tangan sama-sama menyambut sekumpul family.